Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'ala zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala asyrafil anbiya'i wa afdhalil mursalin Nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Majelis pendalaman kitab Manhajil Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah beserta segenap kaum muslimin dan muslimat sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan malam ini tanggal 2 Jumadal Akhirah 1446 Hijriyah, kita akan melanjutkan pembahasan ini. Faidah keberikutnya, akal bukan sebagai hakim, namun ia adalah alat untuk memahami. Akal bukanlah hakim, namun ia adalah alat untuk memahami. Keluarga sekalian, setelah sebelumnya kita mempelajari beberapa faidah terkait dengan hal ini, maka begitu jelas bagi kita
insya Allah bahwasanya nikmat akal merupakan nikmat yang begitu agung di dalam al-Islam. Akan tetapi ia bukanlah segalanya. Al-Islam telah menetapkan kedudukan dan posisi akal secara adil. Ra'yu kedudukannya di bawah wahyu. Al-aqal bukan sebagai hakim atas an-naql. Bahkan akal wajib tunduk terhadap wahyu yang diwahyukan oleh pencipta akal. Terkait dengan pembahasan ini, di dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah Al-Imam Ibnu Abil Izz Ibnu Abil Izz rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan waqad tawatarat al-akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thubuti azabil qabri wa na'imihi liman kana lidzalika ahlan wa su'alil mukallafina fayajibu i'tiqadu thubuti dzalika wal imanu bihi wa la natakallamu fi kayfiyatihi إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به غير هذه الدار والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. Beliau menyatakan, sungguh telah datang berbagai berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menetapkan adanya azab kubur dan nikmat-nikmatnya. Liman kana lidzalika ahlan, bagi
orang yang berhak untuk mendapatkannya. Yang berhak mendapatkan azab kubur atau yang berhak mendapatkan nikmat kubur. Wasu'alil mukallafina, serta pertanyaan di mana? Di alam barzakh, yang biasa kita sebut dengan alam kubur. Serta pertanyaan bagi mereka yang mukallaf. Maka hal itu wajib diyakini dan diimani kebenarannya. Wala natakallamu fi kayfiyatihi, serta kita tidak membicarakan tentang kaifiyahnya. Wala natakallamu fi kaifiyatihi, serta kita tidak membicarakan tentang kaifiyahnya, maksudnya gambaran detailnya, seperti apa azab kubur dan seperti apa nikmat kubur, karena itu bukan wilayah akal. Karena memang akal tidak mengetahui gambaran detailnya. Perkara tersebut likaunihi la ahda lahu bi ghairu hadhihi dari, disebabkan akal tidaklah menyaksikan kecuali sebatas yang bisa disaksikan di alam dunia ini saja. Sudah? Titik. Wasyar'u la ya'ti bima tuhiluhu al-uqulu. Syariat tidaklah datang dengan membawa sesuatu yang dimustahilkan oleh akal. Syariat tidaklah datang dengan membawa sesuatu yang dimustahilkan oleh akal. Walakinnahu qad ya'ti bima tuharu fihi al-uqul.
Akan tetapi terkadang ia datang dengan sesuatu yang membingungkan akal. Nah, pada saat akal ini tidak bisa mencerna secara detail apa maksud dalil, maka kewajiban akal apa? Tunduk pada dalil. Bukan dalil yang dikalahkan oleh akal. Akal ini makhluk Allah. Ia lemah dan memiliki keterbatasan. Tapi ingat, kita tetap diperintahkan untuk memuliakan akal pada hal-hal yang berkeadilan untuk akal. Janganlah sampai membebani akal di luar batas-batas kesanggupannya. Sebagai contoh, dalil menetapkan adanya ruh. Bagaimana akal bisa menjelaskan ruh dan hakikatnya? Kelihatan gak ada? Kada. Apakah karena akal menyatakan ruh tidak bisa diketahui esensinya, lalu akal memutuskan seolah-olah sebagai hakim ruh itu tidak ada? Apakah seperti itu? Tentunya tidak. Bukan wilayah akal untuk perkara ini. Sekarang, ketika kita datang ke maqbarah, pekuburan, ujar orang Banua kemana? Ke Alkah. Kita lihat berapa ukuran sebuah kubur. Biasanya 2 kali 1, 1 kali 2. Pertanyaannya, di mana alam kubur? Di mana alam barzakh itu? Apakah akal bisa menentukannya? Bisa? Ujar Pang, ada nikmat-nikmat kubur, ada azab-azab kubur, ini kan ada. Apakah dengan itu kita menyatakan azab kubur kadada, nikmat kubur kadada? Bukan akal yang menghakimi dalil. Tapi akal wajib tunduk terhadap dalil. Meskipun sebahagian kalangan, mereka menolak adanya azab kubur. Karena tidak selaras dengan akal mereka yang terbatas. Ditambah dengan penjelasan di sebahagian kalangan ini, pada firqah Mu'tazilah khususnya, mereka menyatakan bahwasanya dalil-dalil yang membicarakan tentang adanya azab-azab kubur tidak ada yang mencapai derajat mutawatir. Padahal ketika dikumpulkan segenap dalil yang menyatakan tentang adanya azab kubur, maka kesemuanya itu ketika dikumpulkan mencapai pada martabat mutawatir maknawi,
yang tidak mungkin para periwayatnya semenjak zaman para sahabat seia sekata untuk berdusta. Tidak mungkin. Maka tadi dinyatakan wa qad tawataratil akhbaru, telah datang begitu banyak kabar, riwayat, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak, dan tolong diingat mencapai derajat mutawatir. Mencapai derajat mutawatir. Mutawatir yang dimaksud mutawatir maknawi. Memang lafaznya berbeda, tapi menetapkan makna yang sama, yaitu kepastian azab kubur itu ada. Hak adanya. Wa qad tawataratil akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menetapkan adanya apa? Azab kubur dan nikmat kubur bagi yang berhak untuk mendapatkannya. Ketika orang-orang menolaknya dengan akal, apa sikap ahlus sunnah wal jamaah? Mengikuti keputusan akal mereka atau ketetapan dalil-dalil yang ada? Apa jawabannya? Mengikuti ketetapan dalil-dalil yang ada. Keluarga sekalian, kalau agama ini berlandaskan logika semata, ra'yu haja, akal nang lamah, wan terbatas nang ini, akal hakimnya rusak pajangan. Agama pada diri seseorang, pada dirinya yang begitu mengedepankan akal daripada dalil-dalil yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, sudah belajar di kajian kitab Bulughul Maram tentang mashul khuffain? Sudah. Coba diingat-ingat sebuah hadis yang merupakan salah satu hadis dalam pembahasan fikih, tapi kaitannya dengan akidah, terkhusus pada pembahasan kita ini. Hadis tentang pernyataan siapa? Bersumber dari apa kata sahabat yang mulia ini di awal hadis? Lau kana dinu birra'yi. Jikalau agama ini hanya berlandaskan akal, hanya berlandaskan rasio semata, hanya berlandaskan ra'yu seseorang haja, lakana, maka tentunya bagian apa? Bawah khuf aula bil mashi min a'lahu, lebih utama untuk diusap, dibersihkan daripada bagian atas khuf. Kan itu logikanya. Nang mana nang tarigat? Bagian atas atau bagian bawah? Bagian bawah. Ujar akal. Ujar akal. Walakin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi aku telah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata malah mengusap bagian atas kedua khuf beliau. Dalil sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diusap oleh beliau alaihi salatu wassalam adalah bagian atas khuf.
bukan bagian. Meskipun versi akal, ra'yu menyatakan yang lebih kotor bagian baik. Yang menjadi hakim mana? Akal atau nakal? Nakal. Ketika mengamalkannya, yang kita ikuti petunjuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kata akal kita. Maka akal bukanlah hakim, namun ia adalah alat untuk memahami. Meskipun mungkin pada akhirnya akal tetap belum mampu memahami, sudah akal tunduklah engkau pada wahyu ilahi. Mudah insyaallah. Kadang ngalih. Bujur? Berikutnya, coba kita tambah satu hadis lagi. Siapa yang masih ingat penuturan sahabat yang mulia Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah pasca beliau mencium Hajar Aswad? Logikanya, Hajar Aswad itu batu bukan? Apakah batu bisa memberi manfaat? Apakah batu bisa mendatangkan mudarat? Hendak batu yakut lah, hendak nang sebutannya grey sapphire, yellow sapphire, dan seterusnya. Hendak nang sambatannya jamrud. Jamrud hawa biasa gasan bibinian. Lah, jamrud Kolombia warnang lainnya. Hendak sambatannya batu akik. Batambah akik Yaman. Ujar orang Banua banyak sakit pada nyaman. Atau terkadang mungkin ada orang memakai nilam sari. Ujar orang Banua banyak ditilam pada bacari. Pangoler ngarannya. Pada batu nilam tuh bagus, biar. Ini kada promosi, ini bukan promosi lah. Cuma kenapa jadi dipadahkan kayak itu nilam sari aja banyak ditilam pada bacari? Kada bagus batu nilam tuh. Hendak batu mandi sekalipun gitu. Kalau kesebarataan, yang namanya batu itu makhluk, termasuk Hajar Aswad, makhluk lain, makhluk. Lain ampun manfaat, lain ampun mudarat. Sabaratan manfaat wal mudarat hanya milik Allah. Datang dari Allah. Yang mengangkatnya hanyalah Allah. Maka sahabat Umar menafikan akal beliau untuk tunduk pada an-naql. Kata sahabat Umar, beliau zahirnya berkata pada Hajar Aswad, tapi tujuan perkataan beliau untuk memberikan pelajaran berharga kepada orang-orang yang hadir dan mendengar saat itu. Apa kata sahabat Umar? Ini sesungguhnya aku la'alamu annaka hajarun, mengetahui secara persis engkau hanyalah sebongkah batu. Bahkan Hajar Aswad itu lamun kita usap itu kan beberapa pecahan Hajar Aswad yang ditempelkan di sudut Hajar Aswad di dinding Ka'bah. Kau hanya batu. Inilah alamu annaka hajarun. Sesungguhnya aku ni tahu benar Hajar Aswad ikam ni batu haja. La tadurru wa la tanfa'u. Hajar Aswad, engkau tidak bisa memberikan mudarat, engkau tidak bisa mendatangkan manfaat. Aku ni tahu benar. Tapi mengapa sahabat Umar menciumnya? Kata sahabat Umar,
falaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium engkau ya Hajar Aswad, maka aku pun tak sudi untuk mencium engkau. Aku gin kada hakun umpatan mencium. Tapi ketika dalil tegak, akal sahabat Umar, beliau nafikan. Ikuti dalil petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam, itulah hakim atas akalnya sahabat Umar radhiyallahu an wa ardah. Bisa dipahami insyaallah? Ba'da isya kita lanjutkan insyaallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Faqala subhanahu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Keluarga sekalian, insyaallah akan kita lanjutkan faidah keberikutnya. Dampak-dampak buruk dikarenakan lebih mengedepankan akal atau kita tulis ra'yu daripada wahyu. Baik, keluarga sekalian, arsyadani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara dampak-dampak buruk yang dimaksud, sekali lagi, di antara. Jadi kita kada cukup waktu pinanya gasan menjawab sabarataan lamun ada pertanyaan nangapa haja dampak-dampak buruknya. Ditambah lagi memang ilmu ulun nang kurang untuk menyatakan dengan lebih panjang lebar jawaban atas pertanyaan tadi. Baik, di antaranya satu, pelakunya terjangkiti penyakit sombong. Pelakunya terjangkiti penyakit sombong. Yang diwariskan oleh siapa? Iblis. Di antara dalil yang menyatakan dampak buruk yang menimpa seseorang yang lebih mengedepankan
ra'yunya dibandingkan dengan wahyu Allah lebih mengutamakan akalnya daripada an-naqal. Pada pembahasan poin yang pertama ini, di antara dalilnya adalah firman Allah pada surah Al-A'raf ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Qala, Allah Jalla fi'ulah berfirman, apa yang menghalangi engkau, wahai iblis, untuk bersujud kepada Adam? Iz amartuka, sewaktu aku memerintahkanmu. Apa penyebabnya? Qala, iblis pun menjawab, ana khairun minhu, aku jauh lebih baik daripadanya. Aku, iblis, jauh lebih baik daripada Adam. Apa penyebabnya? Sehingga iblis merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Ternyata yang menyebabkannya adalah karena petunjuk sesat akalnya iblis. La'anahullah. Iblis menyatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Engkau ya Allah telah menciptakan aku dari api, sementara dia Adam hanya engkau ciptakan dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Ini petunjuk akal yang menyesatkan yang ada pada diri iblis. Dikarenakan akalnya yang menyimpang ini, iblis melakukan pelanggaran dan penentangan terhadap Allah, Rabb semesta alam. Aba, iblis enggan, wastakbara, dan ia sombong, wa kana minal kafirin, dan jadilah iblis tersebut termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melakukan kekufuran, pengingkaran, penentangan terhadap perintah Ar-Rahman Dzul Jalali wal Ikram. Apa penyebabnya? Akal yang lebih ia kedepankan daripada wahyu Allah pada saat itu. Dampak buruk yang kedua, berani berkata dengan mengatasnamakan siapa? Allah Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Berani berkata dengan mengatasnamakan Allah Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Berasaskan kedustaan. Berasaskan kedustaan. Allah Ta'ala berfirman di antaranya pada surah An-Nahl
ayat 116 dan kita lanjutkan sampai 117 ya. Allah Ta'ala menegaskan, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihuna mata'un qalilun walahum azabun alimun. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh alsinatukum, lisan-lisan kalian, secara dusta. Hadza halalun wa hadza haramun. Ini halal dan ini haram. Jangan bermudah-mudahan berbicara tentang halal dan haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhiba, untuk mengadakan kedustaan terhadap Allah atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihuna. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah tiada beruntung. Tidak akan beruntung. Mata'un qalilun, itu adalah kesenangan yang sedikit. Walahum azabun alimun, dan bagi mereka azab yang begitu pedih. Walau mungkin mendapatkan secuil keuntungan duniawi ketika berdusta atas nama Allah, cuma itu qalil, begitu sedikit. Yang pasti lahum azabun alimun, bagi mereka azab yang begitu pedih menanti di akhirat kainanya. Apa penyebabnya? Berdusta atas nama Allah. Apa yang menyebabkan mereka berdusta atas nama Allah? Karena akal mereka dan hawa nafsu mereka. Nah, keluarga sekalian, pahami baik-baik. Untuk poin yang kedua ini, dampak buruk dikarenakan lebih mengedepankan ra'yu daripada wahyu, termasuk dalam pembahasan ini. Contoh, pahami baik-baik oleh kita bersama. Kita mendapati firman Allah. Misalnya, pada surah dan ayat tertentu, maka tolong jangan sekali-kali kita berani menyampaikan tafsirnya tanpa bimbingan ahlinya di bidangnya. Meskipun ayatnya benar, tapi ketika tafsirnya tanpa bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa arahan para ulama as-salaf, tanpa ada petunjuk dari para ulama mufassirun dari kalangan ahli sunnati wal jamaah, ingat, meskipun ayatnya benar, tafsirnya semau kita, itu termasuk berdusta atas nama Allah. Maka tolong tahan lidah kita dan tahan jari jemari kita untuk menyampaikan komentar terkait tafsir suatu ayat jika kita tidak mengetahui adanya ilmu terkait dengannya. Hati-hati.
Nah, terkhusus berbicara hada halal wa hada haram. Ini halal, ini haram. Siapa yang menyatakannya? Akal ternyata. Jangan, ini musibah kabirah. Jangan. Jangan bawa wani kalau gak seberataan. Jangan menafsirkan ayat-ayat Allah hanya berdasarkan logika-logika semata. Tolong diingat, termasuk hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita syarah, jangan kita jelaskan tanpa bimbingan para ulama yang berkompeten di bidangnya. Bukan kapasitas kita, bukan kapasitas akal-akal kita yang lemah untuk mengotak-atik dengan otak-otak kita terhadap hadis-hadis baginda Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikuti para ulama yang terpercaya, yang berilmu di bidangnya. Sekali lagi, meskipun ayatnya jelas, tafsirnya semua kita itu termasuk berkata-kata atas nama Allah dengan kedustaan. Hadisnya sahih, tapi syarahnya semau otak kita itu termasuk berdusta atas nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami insyaallah. Dan beberapa dampak buruk lainnya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Kurang lebihnya demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.